Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sudah siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Alvan absen terlebih dahulu. Alvan Rizky. Hadir. Alvin Eka. Hadir. Yasvita Sulis. Hadir. Fahri Nuril. Hadir. Khairul Nikmah. Hadir. Miftahul Anam. Hadir. Muhammad Prihatin. Hadir. Arman Saputra. Hadir. Mukti Majid. Hadir. Silvianin Jarahayu. Hadir. Valencia. Zulfan Rifki Bahtiar. Hadir. Sofia Rosa. Mega Aulia. Satu ya yang tidak berangkat. Fahri Nuril. Sudah berapa hari ini? Satu. Mari kita doakan bersama-sama agar Mas Fahri bisa berangkat lebih cepat agar bisa mengikuti pelajaran. Al-Hadiniyah Syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat pagi anak-anak. Kita yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang sifat anania. Sifat anania kemarin apa ya? Sifat egois. Egois itu apa kemarin bisa ada yang menjelaskan? Sifat ingin menang sendiri. Pada kali ini kita akan belajar tentang adab seorang muslim terhadap orang tua. Tadi malam sudah belajar ya? Oke, coba apa pengertian adab? Silakan angkat tangan. Mas Alvan, ayo. Kesopanan. Kesopanan. Ya, adab adalah sopan kesopanan. Kemudian muslim, apa itu muslim? Ayo, dibantu yuk. Nah, ya. Orang Islam disebut muslim. Kalau orang beriman disebut mukmin. Di adab seorang muslim adalah sopan santun orang Islam. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari adab kepada orang tua. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan apa itu pengertian adab kepada orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan dalil tentang adab kepada orang tua. Tahu dalilnya dan bisa melafalkan. Dan yang ketiga, bisa tahu bagaimana peserta didik mendiskusikan tentang perilaku adab kepada orang tua. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi hikmah atau dampak positif
yang dapat diambil dari perilaku positif, perilaku adab kepada orang tua. Persiapkan dibuka halaman 63, silakan. Yang pertama tentang pengertian adab seorang muslim terhadap orang tua. Saya dibantu Salva, silakan berdiri. Pengertian adab seorang muslim terhadap orang tua. Kata adab secara etimologi di dalam kamus bahasa Indonesia yaitu kehalusan budi pekerti dan kesopanan. Adab seorang muslim terhadap orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ihsan dan sopan santun agar mendapatkan ridho dari keduanya. Ya, terima kasih. Dari pengertian di sini, adab seorang muslim terhadap orang tua adalah berbuat baik kepada orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dengan ihsan, ihsan artinya baik, dan sopan santun agar mendapat ridho dari kedua, karena ridho orang tua, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi ridho orang tua sangatlah penting. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa adab seorang muslim terhadap orang tua adalah perbuatan baik kepada orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang kedua, kita akan membahas dalil tentang seorang muslim, adab seorang muslim terhadap orang tua. Saya dibantu, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Man sarrahu ayyumattalahu fi umri wa iyakalahu fi rizki falyabarra walidayhi walyasil rahimah. Artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haythami. Ya, terima kasih. Jadi barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, kalian suka panjang umur tidak? Kemudian banyak rezeki, kalian suka apa tidak? Jadi ketika kalian suka panjang umur dan banyak rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Haythami. Simple. Pengen panjang umur, pengen rezeki banyak, pengen kaya raya, berbaktilah kepada orang tua. Lagi kembali, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan sebaliknya murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Jadi kita harus menghormati kepada orang tua. Tuh, dalilnya jadi hadis riwayat Al-Haythami. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk kelompok seperti yang kemarin, masih ingat ya? Masih. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 seperti yang kemarin. Mengerti anak-anak? Terima kasih. Bisa langsung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah kelompoknya masing-masing? Lembar kerja kelompok awal. Ini lembar kerja kelompok awal. Jadi di situ tugas yang pertama, bagaimanakah keutamaan adab kepada orang tua? Yang kedua, bagaimanakah hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua? Yang ketiga, bagaimanakah cara bergaul dengan orang tua? Dan yang keempat, bagaimanakah dampak negatif yang diambil terhadap orang muslim yang beradab kepada orang tua? Silahkan dikerjakan. Waktu kalian mengerjakan 15 menit mulai dari sekarang.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Waktu sudah selesai, kita akan menuju ke kelompok ahli. Kalau dalam kelompok ini kan 4 masalah tadi, 4 soal tadi ya. Ya, nanti untuk kelompok ahli mendiskusikan 1 masalah saja. Itu disebut kelompok ahli. Oke. Nanti yang 1 ke kelompok 1, yang 2 kelompok 2, orang ketiga ke kelompok 3, dan orang keempat masuk ke kelompok 4. Masih ingat ya? 1, 2, 3, 4 tadi? Masih. Oke, silakan kita menuju ke kelompok ahlinya masing-masing. Silakan berdiri. Oke, kita sudah di kelompok ahli. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok awal tadi, masing-masing materi. Ini materi yang di kelompok 1 tadi tentang keutamaan adab kepada orang tua. Yang nomor 2 tadi bagaimana hikmah, manfaat. Dan yang ketiga ini cara bergaul. Dan yang keempat tadi dampak negatif yang diambil dari seorang yang beradab kepada orang tua. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusi. Selesai dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana keutamaan adab kepada orang tua. Silakan berdiri ketua kelompok. Adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua lebih utama dari hijab. Adab kepada orang tua lebih utama dari istri. Adab kepada orang tua lebih utama dari ibadah haji. Adab kepada orang tua lebih utama dari menjarahi Rasulullah SAW. Adab kepada orang tua lebih utama dari cinta anak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ada tambahan anak-anak untuk kelompok 4? Cukup. Sekarang kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa, Mas? Hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho, apa yang kita perbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. 4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan diperpanjangkan umur. 5. Berbakti kepada kedua orang tua akan dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan buat kelompok 3. Itu tadi hikmah dari adab seorang muslim kepada orang tua. Ada tambahan anak-anak? Kemudian kita menuju kelompok 2 tentang cara bergaul dengan orang tua. Silakan menjelaskan ketua kelompok. Di sini. Bergaul terhadap orang tua. 1. Mencintai dan menyayangi kedua orang tua. 2. Menaati keduanya. 3. Menanggung dan menafkahi orang tua. 4. Menjaga perasaan dan membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. 5. Tak duduk ketika kedua orang tua berdiri dan tidak berjalan mendahuluinya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan beri untuk kelompok 4. Terakhir dari kelompok terakhir, silakan berdiri. Akan menjelaskan dampak negatif bagi seorang muslim yang tidak mematuhi orang tua. 1. Hidup patuh akan banyak dapat masalah. 2. Sulit mencapai kesuksesan. Cukup ya, 2. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ada tambahan untuk kelompok terakhir tadi? Ya, silakan berdiri. Termasuk dampak negatif. Tepuk tangan. Jadi
selain dua tadi ada yang terakhir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam dongeng-dongeng terlebih dahulu, ketika seorang maling kundang tidak mengakui ibunya, dia dikutuk menjadi batu. Apakah kamu ingin menjadi batu? Tidak. Jadi berbaktilah kepada orang tua. Tadi penjelasan dari 4 kelompok ahli. Ini MCK lembar kerja bisa dikumpulkan. Terus kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini ada lembar evaluasi, tolong dikerjakan untuk materi hari ini tentang adab kepada orang muslim kepada orang tua. Jangan lupa ditulis nama, kemudian kelas. Nama dan kelas jangan lupa. Waktu kalian mengerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, dalam hitungan 3 kali dicek semua harus sudah komplit terisi termasuk nama. 3, 2, 1 selesai. Umumkan. Selesai. Saya bantu mas. Mbak, ambil. Hari ini kita sudah banyak membahas tentang adab kepada orang tua. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian adab kepada orang tua. Adab apa tadi? Sopan santun. Kemudian sudah ada dalil, kemudian ada keutamaan. Tadi ada 5 keutamaan lebih utama daripada jihad, daripada ibadah haji. Kemudian sudah juga membahas tentang hikmah maupun dampak negatif. Dari beberapa pembelajaran dari ini, anak-anak sudah paham semua? Sudah paham semua anak-anak? Sudah ya? Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3 yang tadi menambahkan kelompok 4 tentang apa tadi? Dampak negatif. Aplaus untuk kelompok 3. Kemudian jangan lupa belajar, karena kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba, harus bekerja keras. Untuk PR halaman 101 nanti dibuka ulangan harian, kemudian dibaca juga pelajaran selanjutnya untuk minggu depan kita bahas. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Baca wal asri dipimpin oleh ketua kelas. Udah sabda berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.